bermanfaat khusus bagi si pembaca dan umumnya bagi kita sekalian. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan pertama akan disampaikan oleh Ketua Yayasan kepada Al-Mukarram Bapak Ustadz Damhuri. Dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul kiram wali murid, bapak-bapak serta ibu-ibu sekalian yang alhamdulillah, mari kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita diberi kesehatan dan diberi kesempatan, yaitu nikmat yang luar biasa, juga nikmat iman dan Islam. Kita dapat berkumpul di tempat yang sederhana ini dengan tujuan yang mulia. Kita akan menyenangkan kepada putra-putri kita yang mereka adalah sudah berjuang selama 1 tahun untuk meraih sukses menyongsong masa depan yang gemilang. Salawat beserta salam semoga tercurah pada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga terima kasih kepada penata acara yang telah memberikan kesempatan kepada kami, walaupun insya Allah hanya sepatah atau 2 patah kata. Yang pertama, Bapak dan Ibu sekalian, juga anak-anak sekalian yang tercinta, yang saya sampaikan terima kasih atas kehadiran semua wali murid beserta keluarga untuk menyaksikan acara ini. Yang kedua, mohon maaf dan maklum, kami dari yayasan belum bisa memberikan sesuatu yang memuaskan kepada bapak dan ibu sekalian, mungkin secara lahiriah. Mudah-mudahan secara batiniah bisa dirasakan oleh putra-putri kita. Bapak-bapak sekalian, yang selanjutnya kami sebagai ketua yayasan sekali lagi mohon maaf dan maklum atas segala kekurangan dalam penempatan, penerimaan, dan apalagi hidangan. Memang istilah kasar mah yang di rumah enggak mekrek ucing-ucing acan. Nah itu, dengan demikian kekurangan kami mohon maaf. Namun tujuan Bapak dan Ibu kami percaya bukan itulah yang dimaksud. Ingin menyaksikan putra-putri kita tampil di depan ini, apa yang telah berubah bagi putra-putri kita. Yang pertama pulang dari pertama berangkat dari rumah kayak apa, sekarang setelah selama 1 atau 2 tahun di pesantren kayak apa. Ya mungkin kalau nggak ada apa-apa ya nggak apa-apa, kalau apa-apa ya terima kasih. Nah mungkin gitu, tapi insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, kalau memang nanti putra-putri kita tampil masih ada kekurangan, itulah mungkin kekurangan kami di dalam mendidik atau mengurus putra-putri Bapak. Mungkin atas kekurang sungguh-sungguhan kami mungkin dalam mendidik putra-putri Bapak. Maka daripada itu kami sebagai pengasuh pesantren mohon maaf dan maklum. Karena kalau kita ingat yang namanya ngaji, mungkin bapak-bapak lebih tahu daripada kami.
tidak cukup 1 atau 2 hari, dan tidak bisa 1 atau 2 tahun. Ada jarak jauh. Sekolah SD saja untuk merubah putra putri kita selama 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Mungkin kalau pondok pesantren, kalau pondok itu untuk bisa baca kitab kuning secara absah mungkin 12 tahun. Kalau baru 2 tahun, ya baru mulai nginjak di betah. Kalau istilah bahasa Inggrisnya betah gitu. Baru betah doang di pesantren. Kalau ngaji mah belum apa namanya, ya belum bisa. Tapi kami berbesar hati melihat putra putri Bapak yang ada di sini semua tekun-tekun, semua rajin-rajin. Ngaji nggak harus disuruh oleh guru. Kalau sudah ada belnet, ya, wah pada lari kemana? Ke sumur. Bukan pada lari ngaji, kan? Pada lari ke sumur. Tapi enggak, Pak. Putra putri kita alhamdulillah sekarang udah ada perubahan. Yang dulunya 5 kilo sekarang mungkin udah ada 10 kilo. Jadi perubahan badannya. Kalau pengetahuannya wallahu alam. Nah Bapak sekalian, tapi doanya saja dari Bapak dan Ibu, dan juga apa namanya, memberikan semangat kepada putra putri kita. Karena Bapak sekalian, tantangan di sana sini banyak, Pak. Untuk menuntut ilmu ini tantangannya di sana sini banyak. Pertama ya dari segi ekonomi mungkin. Yang kedua dari segi kemampuan putra putri kita beragam. Yang ketiga mungkin ketekunan ustadznya atau gurunya juga itu menentukan. Yang keempat ya kecerdasan juga. Yang kelima apa namanya, ya ongkos, ya itu dana, wabul gotin wa irsadu ustadin. Yang terakhir yang keenam itu adalah cerdas gurunya. Kalau gurunya belat mah muridnya juga belat, Pak. Gurunya cerdas, insya Allah muridnya cerdas. Tapi yang di sini insya Allah walaupun gurunya belat gitu, mudah-mudahan muridnya cerdas. Ya. 6 tahun mungkin walaupun belum bisa ngaji, pulang mah bisa. Pulang mah bisa, asal ada ojeknya aja. Nah Bapak dan Ibu sekalian, ada di masyarakat yang timbul wacana. Sekarang pesantren modern itu sudah kurang diminati. Ada yang lewat dulu, kasihan. Ya mungkin hari ini diturut di semua yayasan. Hari ini ada penutupan, ada acara. Itu mereka itu dari yayasan mana kan, itu pawai mau mengadakan acara ntar malamnya. Kalau kita takut kehabisan malam, maka kita ambil siang aja, Pak. Ambilnya siang. Ini dibagi-bagi ya. Mungkin ini juga ibu-ibu dan bapak-bapak ada yang dibagi-bagi juga ini. Ada yang ibunya ke sana, bapaknya ke sini. Ada juga yang ibunya ke sini, bapaknya ke sana. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita sudah bisa menyaksikan putra-putri kita. Dan Bapak sekalian, kita lanjutkan masalah yayasan tadi, masalah pesantren modern tadi. Ada yang wacana seperti itu. Anak kami di pesantren modern selama 6 tahun pulang nggak bisa baca doa-doa aja. Masa sih doa?
mau makan mah bisa kali gitu. Cuma istilahnya kan gitu. Nah tapi tidak demikian. Insya Allah kalau di sini kita ini bukan pesantren modern Bapak, bukan. Ibu bukan pesantren modern, tapi kita pesantren terpadu dengan sekolah. Kami mengutamakan kedua-duanya. Pesantren itu kami kelola dengan sungguh-sungguh sekuat tenaga kami, dan sekolah juga kami sungguh-sungguh kami kelola sekuat tenaga kami. Apa bedanya pesantren modern dengan pesantren terpadu lain, Pak Ibu? Kami tahu kurikulum pesantren modern udah jelas berbeda dengan pesantren terpadu. Kalau kita pesantren terpadu ini betul-betul terpadu dengan kitab kuning. Kita kaji secara utuh, kita kaji ala pondok pesantren salafi. Jadi kita benar-benar salafi Bapak Ibu. Jadi kalau di pesantren yang lain itu ada kitabnya itu terjemah. Kalau namanya terjemah itu misalnya saja Ja'a Jaidun diterjemahkan dengan telah datang siapa Ki Jaid, telah datang Ki Jaid, atau datang Ki Jaid. Ja'a Jaidun datang Ki Jaid. Kalau kita secara salafi, Ja'a Jaidun telah datang siapa Ki Jaid. Kenapa pakai telah datang siapa Ki Jaid? Ya karena Ja'anya itu fi'il madi, Jaidunnya jadi fa'il. Maka kalau fi'il madi itu artinya telah. Nah, kami beritahukan kepada anak-anak Ja'a itu fi'il madi. Kalau seandainya ditarkib kata Pak Ustadz Yahya mah Ja'a kalimah fi'il madi mabni fathah dhahira. Jaidun jadi fa'ilnya harus rupanya duma dhahira. Nah gitu. Nah jadi insya Allah itu kami berikan kepada putra-putri kita, karena kami ingin mempunyai kader seorang ustadz atau ustadzah yang nasionalis, bukan kapitalis ya, yang nasionalis. Jadi tidak apa namanya, tidak tidak apa ya, tidak kufur istilahnya, tidak kufur, agar nantinya ke darat kecai gitu, ke darat jadi salogak, kecai jadi salewi, campur jeng santri bisa ngaji, campur jeng jawara bisa ngerokok. Tapi di sini tidak diajarkan ngerokok Pak. Nah gitu. Karena yang harus diajak masuk kepada ajaran Islam itu bukan orang yang pintar, tapi orang yang siapa? Orang yang belum tahu agama. Jadi dia bisa bergaul dengan orang-orang yang nongkrong di jalan, bisa bergaul dengan orang-orang yang bertato, bisa bergaul dengan orang-orang yang suka merokok, agar putra-putri kita ini bisa menarik mereka. Jadi kalau hanya tok di salafi, mereka itu hanya nunggu diundang ngariung, maaf. Seperti saya nih nunggu diundang ngariung doang. Ngajak orang-orang yang bertato itu nggak bisa. Maka daripada itu kami ingin menciptakan itu santri yang tangguh. Karena di masa depan ini Bapak dan Ibu, orang yang masuk pesantren dengan orang yang masuk sekolah umum ini adalah jauhnya luar biasa. Hanya 10% anak keluaran dari SD masuk pesantren, yang 90%-nya masuk ke sekolah umum. Sedangkan kalau kita persentasekan, nah itu berarti kalau 10%, yang satu orang itu harus menghadapi 10 orang. Kalau ada 100, kalau ada 1000, ya harus 100 orang. Kalau ada 10.000, nah ini yang 100 harus menghadapi 900 orang, 100 orang, 900 orang. Nah ini luar biasa. Nah maka daripada itu Bapak-bapak dan Ibu sekalian, insya Allah untuk tahun yang akan datang, tahun ajaran baru ini, ya mungkin kami akan menerima siswa baru, ya itu nanti akan diumumkan oleh disampaikan mungkin oleh putra kami, yaitu kepala SMP. Kami hanya sekedar membuka saja Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir kami mohon maaf,
Mungkin putra putri Bapak di sini kalau kadang-kadang terlambat makan Bapak, kadang-kadang terlambat makan, kadang-kadang ya kami mohon maaf. Emang aturannya kalau pagi-pagi setelah ngaji pagi mereka sarapan. Sarapannya emang nggak tinggi-tinggi, nggak sama apa namanya, nggak sama yang bagus-bagus ya, sama yang goreng-goreng saja pagi-pagi. Karena mereka ditanya mending uduk atau mending nasi goreng, rame-ramenya nasi goreng. Akhirnya digorengkan nasinya, nasi yang bagus-bagus jadi goreng. Jadi pagi-pagi sarapannya yang goreng-goreng. Mohon maaf kalau dikasih yang goreng. Kemudian kalau siang habis sholat duhur dulu, belum sholat duhur belum dikasih makan, rasain loh. Jadi kami biasakan, insya Allah kalau sudah biasa tidak akan jauh dari akan jauh dari penyakit mah, insya Allah. Nah, takutnya kurang kenyang, Bapak dan Ibu sekalian, kami mohon maaf sebagai pengelola. Masalah teman makan itu mungkin variasi ya. Kadang-kadang pagi-pagi ya tempe, kalau sore ya tempe juga gitu. Hari Senin tempe, hari Selasa ya mungkin ganti tempe, siangnya tempe lagi. Nah kalau hari Selasa, hari Rebonya baru kami belikan tempe. Ya, habis nanti mau dibelikan tahu, enggak lah, tahu mah katanya enggak. Dibelikan ikan, Bu, ikan, dibelikan ikan apa namanya, ikan basah gitu. Ih, malah pada berebut. Bukan pada nggak mau ya, malah pada berebut ya. Alhamdulillah, memang udah disediakan. Sewaktu-waktu kami ya, kalau ada yang sedekah diundang ngeriung, tetangga, santri-santri, alhamdulillah bisa makan daging ayam. Sewaktu-waktu kalau ikut ngeriung. Tapi enggak, Mak. Insya Allah kami programkan, entah seminggu sekali atau seminggu kali. Bisa ditanya aja kepada putri Bapak, ya, gitu. Paling ditanya jawabnya enggak sebulan sekali, Pak. Alhamdulillah. Enggak apa-apa. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, untuk ini kenapa kami ngambil lebih dulu libur? Karena insya Allah kami punya rencana dengan kepala SMP dan keluarga bulan puasa, kalau Bapak mengizinkan putra putri Bapak kirim lagi ke sini. Kalau diizinkan Allah kami akan mengadakan pasaran tafsir Jalalain Bapak. Kalau bisa selama 20 hari mungkin ingin hatam. Nah gitu. Jadi kalau nggak hatam mohon maaf. Ingin hatam. Agar nanti nanti putra putri Bapak pulang dari sini tafsirnya sudah terisi semua. Mungkin kami mulai ya dari jam 9 sampai dohor, habis dohor sholat dohor istirahat, mungkin mulai lagi jam 2 sampai asar istirahat, mungkin asar dimulai lagi sampai maghrib. Nah gitu, nggak lama sih ya. Malam habis taraweh paling nggak lama, paling sampai sahur. Insya Allah nggak ada, kalau malam nggak ada yang ngobrol, mungkin tidur semua. Nah, itu pengalaman saya dulu ikut pasaran tafsir itu di sana di Ciomas, di Kampung Sawah, di Abah Haji Sujai. Alhamdulillah Bapak, kalau malam itu saya nggak terasa capek. Kalau malam mungkin siangnya kita lelah puasa ya, habis taraweh nggak capek itu malamnya. Kenapa? Karena dia tidur mulu tidur terus, jadi nggak capek. Nah, itu maka daripada itu Bapak sekalian, sekali lagi kami mungkin yaitu minta putra putri Bapak bulan puasa diantar lagi ke sini, walaupun libur panjang sebetulnya, daripada di rumah ya nganggur gitu Pak. Ayolah kita bareng-bareng membina putra putri kita. Insya Allah kami ingin membantu bapak-bapak sekalian. Rupanya yang bisa saya sampaikan hanya itu Bapak. Sekali lagi tadi, kalau putra putri kita nanti baca kitabnya kurang fase atau kurang ya segala-galanya nggak dimengerti oleh Bapak, itu mohon maaf, itu mungkin ya kekurangan kami. Nah itu. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua yaitu dari Kepala Sekolah
SMP IT Nurul Hikmah, pada Al Mukarram Bapak Ustadz Dai Hidayat SAI, dengan segala hormat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukrun lillah ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Puji syukur saya panjatkan kehadrat Allah Rabbi, Zat yang maha suci, Zat yang maha pemberi, terutama memberikan kita nikmat sehat jasmani dan rohani, nikmat iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para pengikut, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Kepada yang terhormat Ketua Yayasan Ayahanda, kepada yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, wali murid yang berkenan hadir pada siang ini, pada pagi ini, untuk menghadiri acara kenaikan kelas dan pembagian rapot anak-anak siswa yang sekolah di SMP IT Nurul Hikmah. Pengennya acara ini supaya jangan sampai liwat jam 12. Pengen acara tadi dimulai jam 8 pagi, karena perjalanannya sangat jauh. Wali murid kita ini bukan dari kampung Bugel saja, ada yang dari Gaga dan sebagainya, makanya datangnya pada jam 9, maka kita mulai acara jam 9, pengennya jam 8. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, perkenankan saya akan melapor